Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rira sebagai Direktur Utama Hello dan juga kepada seluruh rekan-rekan dari berbagai divisi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengevaluasi bisnis dan kinerja di mana kita akan fokus pada evaluasi kinerja, penjualan dan pemasaran serta diskusi strategi inovasi produk. Mari kita buka rapat kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pada sesi diskusi, saya persilahkan Direktur Hello Ibu Rira untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Saya ingin kita berbicara secara terbuka dan langsung ke inti masalah saja. Kita semua di sini bertanggung jawab untuk memastikan bisnis Hello itu terus bertambah. Namun penjualan kita 3 bulan terakhir ini stagnan, hanya naik 5%. Jauh di bawah target kita yaitu 15%. Saya tidak mau bulan depan kita masih membahas masalah yang sama. Saya ingin tahu dari setiap divisi kendala yang dihadapi dan solusi konkret apa yang akan diterapkan, dimulai dari divisi keuangan terlebih dahulu. Oke, baik. Berdasarkan laporan keuangan 3 bulan terakhir, omset kita hanya naik 5%, masih jauh dari target yang seharusnya mencapai 15%. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini. Pertama, biaya produksi masih terlalu tinggi karena kita masih bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku ini terus meningkat sehingga margin keuntungan kita semakin tergerus. Yang kedua, anggaran pemasaran yang terbatas membuat kita kesulitan untuk bersaing dengan kompetitor, terutama dalam strategi pemasaran digital. Dan yang ketiga, kita belum memiliki strategi promosi harga yang cukup menarik untuk mendorong peningkatan penjualan dan menarik konsumen baru. Sebagai langkah solutif, kami mengusulkan 3 solusi. Yang pertama, kita harus mencari supplier lokal untuk menekan harga biaya produksi. Yang kedua, kami menyarankan agar anggaran pemasaran lebih difokuskan ke strategi digital yang lebih efektif dan berdampak langsung pada penjualan. Ketiga, kita bisa menjalankan promo bundling dan diskon khusus untuk meningkatkan daya beli konsumen dalam jangka pendek. Jika bahan baku impor emang terlalu mahal, saya ingin tahu supplier lokal mana saja yang bisa kita gunakan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas produk. Kita nggak bisa bergantung pada bahan impor jika ingin tetap kompetitif. Baik, sebelum kita lanjut ke laporan selanjutnya oleh manajer pemasaran, dari divisi lain apakah ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanya terkait laporan keuangan ini? Saya ada pertanyaan untuk manajer keuangan. Anda menyebutkan bahwa biaya produksi masih sangat tinggi karena bahan impornya. Jika kita beralih ke supplier lokal, apakah sudah ada estimasi perbedaan harga dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas bahan baku? Dari sisi produksi, kita juga harus memastikan bahwa kualitas susunya tetap terjaga. Oke, pertanyaan yang bagus. Kami sudah melakukan riset dan membandingkan harga bahan baku dari beberapa supplier lokal. Berdasarkan data awal, kita bisa menekan biaya produksi hingga 15% jika beralih ke bahan baku lokal. Namun, kami masih perlu memastikan apakah kualitasnya bisa menyamai standar bahan yang kita gunakan saat ini. Saya nggak mau kita mengorbankan kualitas hanya karena mau hemat biaya. Dari tim produksi dan keuangan harus kerjasama sebelum keputusan final. Saya ingin laporan rinci supplier mana yang bisa kita gunakan. Saya juga ingin menambahkan sedikit, dari sisi pelanggan, kita juga harus berhati-hati dengan perubahan bahan baku. Jika ada sedikit saja perubahan rasa atau tekstur, itu bisa berdampak pada kepuasan pelanggan. Apakah ada strategi mitigasi jika ada perubahan kecil pada produk akibat penggunaan bahan baku lokal? Oke, baik. Kami memahami kekhawatiran ini. Maka dari itu, kami akan memastikan bahwa setiap perubahan dalam bahan baku tetap melalui uji coba rasa dan umpan balik dari pelanggan royal sebelumnya. Diterapkan secara luas. Jika memang ada sedikit perbedaan, kita bisa mengkomunikasikannya melalui strategi pemasaran. Misalnya dengan menonjolkan bahwa produk kita lebih ramah lingkungan karena kita menggunakan bahan lokal berkualitas. Baik, jika tidak ada tanggapan lain, saya persilahkan manajer pemasaran Ibu Ara untuk menyampaikan hasil riset yang telah dilakukan. Baik, terima kasih sebelumnya. Setelah saya melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran kita menemukan kompetitor utama kita yaitu Susuzu. Mereka terlihat jauh lebih agresif dalam pembangunan produk mereka.
Salah satu kelemahan yang saya identifikasi adalah engagement sosial media yang masih rendah, yaitu saat ini hanya sekitar 5% dari total pengikut yang benar-benar aktif berinteraksi dengan konten. Nah, tentunya angka ini masih cukup jauh di bawah standar. Selain itu, saat ini kita juga belum memiliki influencer yang secara konsisten mempromosikan susu Hello, padahal kompetitor kita sudah melakukan strategi ini untuk meningkatkan awareness mereka. Nah, saya sudah mengidentifikasi beberapa solusi dan menyusun beberapa strategi yang akan kita jalankan dalam beberapa waktu ke depan. Yaitu yang pertama, kita akan menggandeng influencer dan atlet kesehatan untuk meningkatkan exposure mereka di media sosial. Nah, targetnya bekerja sama dengan figur dan yang relevan dengan gaya hidup sehat dan juga dapat memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Yang kedua, kita juga bakalan lebih aktif dalam kampanye edukasi tentang manfaat susu Hello yang diharapkan bisa lebih terhubung dengan audiens dan meningkatkan engagement secara organik. Lalu yang terakhir ada meningkatkan frekuensi iklan digital berbayar seperti di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, tentunya kita bakal lebih selektif dalam menargetkan audiens supaya setiap anggaran yang digunakan ini menghasilkan dampak yang maksimal. Saya ingin menambahkan, jika kita akan menggencarkan pemasaran digital, kita juga perlu memastikan tim pemasaran memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola engagement dan iklan berbayar. Saya menyarankan untuk mengadakan pelatihan digital marketing untuk tim pemasaran agar strategi ini lebih efektif. Sebenarnya kami juga sudah melakukan pendekatan dengan beberapa influencer, tapi biaya mereka yang diminta cukup tinggi. Dengan anggaran pemasaran yang terbatas, kami masih mempertimbangkan strategi yang paling efektif sebelum mengambil keputusan seperti ini. Oke, itu ide yang bagus. Pastikan pelatihan ini berjalan dengan baik sebelum kita menjalankan strategi pemasaran yang baru. Saya juga ingin menambahkan sedikit. Dari sisi distribusi, kita melihat bahwa awareness produk masih kurang di beberapa daerah. Jika pemasaran digital kita perkuat, apakah ada strategi yang juga bisa mendukung peningkatan penjualan offline, seperti kerjasama dengan supermarket atau minimarket? Benar, itu sebenarnya poin yang bagus. Kami juga berencana menjalankan strategi cross promotion dengan beberapa supermarket dan minimarket. Nah, artinya jika pelanggan membeli susu Hello di gerai tertentu, maka mereka bisa mendapatkan insentif seperti diskon, hadiah khusus. Lalu ini juga bisa menjadi cara efektif untuk menarik banyak pelanggan ke gerai offline. Baik, saya ingin strategi ini segera dieksekusi. Pastikan ada evaluasi setiap bulan untuk melihat efektivitasnya. Baik, apakah ada tanggapan? Jika tidak, kita akan lanjut beralih ke laporan inovasi produk. Saya persilahkan kepada manajer penjualan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih, kami telah mengevaluasi kinerja distribusi dan penjualan dalam 3 bulan terakhir dan menemukan beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Yang pertama ada stok tidak merata, minimnya exposure di toko besar, dan sistem replenishment yang belum optimal. Sebagai solusi, kami akan memperluas jaringan distribusi dengan memastikan semua toko dan e-commerce mendapatkan stok tepat waktu. Yang kedua, menjalin kerjasama lebih erat dengan supermarket dan minimarket. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem replenishment stok agar tidak ada toko yang kehabisan terlalu lama. Kami yakin strategi ini akan membantu meningkatkan ketersediaan produk di berbagai daerah dan berdampak langsung pada peningkatan penjualan. Adila, saya ingin kejelasan soal kerjasama dengan minimarket dan supermarket. Apakah sudah ada langkah konkret yang diambil? Kami sudah menjalin komunikasi awal dengan beberapa jaringan retail besar, dan mereka tertarik untuk memasuki produk Hello ke lebih banyak cabang. Namun, mereka meminta garansi stok yang stabil sebelum bisa memperluas distribusi. Oke, pastikan tim produksi dan logistik bisa menjamin ketersediaan stok sebelum kita mengambil keputusan final. Saya ingin dalam 1 bulan ke depan ada peningkatan dalam distribusi produk kita. Berapa? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke laporan divisi R&D. Terima kasih. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa banyak sekali konsumen yang menginginkan varian rasa yang lebih menarik dan tekstur susu yang lebih creamy. Saat ini, tren di pasar menunjukkan bahwa pelanggan semakin tertarik dengan rasa yang unik dan inovatif. Tetapi kita belum melakukan perubahan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir.
Sebagai solusi, kami telah menyiapkan beberapa langkah, yaitu pertama, kami akan segera meluncurkan varian rasa baru yang sudah diminta oleh konsumen, yaitu cookies and cream, Thai tea, dan mangga. Kami yakin ketiga varian ini akan menarik perhatian pasar dan meningkatkan daya saing produk kita. Kedua, sebelum produk ini diresmikan untuk diluncurkan, kami akan melakukan uji coba terlebih dahulu sebagai rasa dengan pelanggan loyal kita untuk memastikan kualitas dan penerimaan pasar. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan masukan langsung dari konsumen sebelum produk benar-benar dipasarkan secara luas. Dan terakhir, untuk kemasan produk sudah cukup praktis ya. Untuk konsumen lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Saya setuju dengan strategi ini, tetapi saya ingin tim R&D dan produksi bekerja lebih cepat. Uji coba rasa ini tidak boleh berlarut-larut. Saya ingin hasil konkret dalam waktu 1 bulan ke depan. Pastikan semua berjalan sesuai timeline yang telah disusun. Sekarang kita lanjut ke laporan dari Divisi Hubungan Pelanggan. Terima kasih. Berdasarkan evaluasi kami, salah satu tantangan utama yang sedang dihadapi saat ini adalah rating dan ulasan di e-commerce yang masih belum optimal. Kami melihat bahwa jumlah ulasan positif yang masih bisa ditingkatkan agar lebih banyak pelanggan baru yang percaya terhadap produk kita. Selain itu, kami juga menemukan bahwa beberapa pelanggan kurang puas dengan pengalaman pembelian online. Beberapa di antaranya mengeluhkan proses transaksi yang kurang praktis, informasi produk yang kurang detail, serta kurangnya interaksi dengan tim layanan pelanggan. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan pelanggan terhadap produk kita, terutama di platform seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Pertama, kami akan meningkatkan engagement pelanggan melalui program loyalitas dan giveaway. Kami ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dengan cara memberikan poin dari setiap pembelian yang nantinya bisa ditukar dengan diskon atau hadiah spesial. Selain itu, kami juga akan lebih aktif dalam mengadakan giveaway dan tantangan interaktif di media sosial guna menarik lebih banyak partisipasi dan konsumen. Selanjutnya, kami juga akan memanfaatkan WhatsApp Business dan chatbot untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Dengan adanya chatbot, pelanggan bisa mendapatkan jawaban lebih cepat terkait pertanyaan produk, proses pembelian, serta promo yang sedang berlangsung. Sementara itu, WhatsApp Business akan membantu kami dalam menyediakan layanan pelanggan yang lebih personal dan responsif. Kami yakin bahwa strategi ini pengalaman pelanggan dalam berbelanja produk Hello secara online akan semakin baik. Tingkat kepuasan akan meningkat dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap produk kita. Terima kasih. Dari evaluasi 3 bulan terakhir, kami menemukan beberapa kendala yang harus segera diperbaiki. Pertama, tim pemasaran dan layanan pelanggan masih belum optimal dan memahami strategi digital. Ini membuat interaksi kita dengan pelanggan, terutama di media sosial dan e-commerce, kurang maksimal. Kedua, tingkat respon customer service di e-commerce masih lambat yang menyebabkan beberapa pelanggan merasa diabaikan. Ketiga, tim produksi mengalami beban kerja yang cukup tinggi, terutama dengan meningkatnya volume produksi. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berdampak pada efisiensi dan kualitas kerja mereka. Untuk mengatasi ini, kami akan melakukan beberapa langkah. Kami akan mengadakan pelatihan digital marketing untuk tim pemasaran, agar mereka lebih efektif dalam meningkatkan engagement di media sosial. Di sisi produksi, kami akan menyesuaikan sistem shift kerja agar beban karyawan lebih merata, sehingga mereka tidak kewalahan dalam memenuhi target produksi. Prega, saya ingin pelatihan digital marketing ini berjalan dalam waktu dekat. Saya juga tidak ingin ada pelanggan yang menunggu terlalu lama di e-commerce. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem customer service ini? Kami targetkan dalam waktu 1 bulan semua SOP customer service sudah diperbaiki dan diterapkan. Laporannya saya terima. Langsung saja ke laporan dari manajer kualitas keamanan produk. Juan, saya tidak mau ada pelanggan terus menerima produk dengan kemasan rusak. Seberapa cepat quality control baru ini diterapkan? Baik, kami bisa mulai menerapkannya dalam 2 minggu ke depan. Tim gudang dan distribusi akan mendapatkan standar baru untuk memastikan produk tetap dalam kondisi terbaik saat sampai ke pelanggan. Baik, saya ingin pembaruan terkait progres ini dalam rapat mendatang. Pastikan kita tidak lagi menerima keluhan soal kemasan rusak atau rasa yang kurang nyaman.
Baik, sampai lagi-lagi akhir rapat. Terima kasih semuanya telah berkontribusi dalam rapat hari ini. Semoga bisnis kita dapat berkembang dengan lebih pesat lagi. Saya tutup rapat kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.